Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan kembali membagikan latihan soal beserta pembahasan pretest dan UPPPG Kimia tahun 2023 pada kompetensi pedagogik. Untuk contoh soal lainnya, Bapak Ibu bisa lihat video yang sudah saya upload. Sebelumnya jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube ini. Nah, langsung saja kita ke contoh soal yang pertama. Soal yang pertama, seorang guru kimia akan mengajarkan cara mengidentifikasi larutan asam dan basa. Guru tersebut menunjukkan kepada siswa beberapa botol larutan yang mengandung HCl, CH3COOH, NaOH, NH4OH, urea, dan glukosa, serta kertas lakmus. Siswa diminta untuk mengamati bahan-bahan yang dibawa oleh guru. Apabila guru tersebut mengajar dengan pendekatan saintifik, maka langkah berikutnya yang dilakukan guru adalah A. Memberikan pertanyaan kepada siswa manakah larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. B. Membagikan LKS dan meminta siswa secara berkelompok melakukan percobaan. C. Membimbing siswa untuk mengajukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. D. Meminta siswa secara berkelompok untuk membuat kesimpulan tentang larutan asam basa. Dan E. Menyajikan informasi tentang larutan yang bersifat asam, basa, dan netral. Jawabannya adalah C. Membimbing siswa untuk melakukan pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan. Jadi setelah siswa diminta untuk mengamati beberapa larutan yang dibawa oleh guru, maka langkah selanjutnya pada pembelajaran saintifik adalah siswa dibimbing untuk mengajukan pertanyaan. Soal yang kedua, seorang guru kimia sedang menyiapkan rencana pembelajaran pada materi pokok pH larutan asam basa. Guru harus mempertimbangkan pengetahuan awal siswa yang diperlukan untuk melaksanakan pembelajaran tersebut agar siswa tidak mengalami kesulitan mengikuti pembelajaran. Di antara konsep berikut yang tidak termasuk kemampuan awal yang diperlukan siswa untuk mempelajari materi tersebut adalah, maksudnya materi pH larutan asam basa adalah A. Mol, B. Molaritas, C. Massa molekul relatif, D. Derajat ionisasi, dan E. Ikatan logam. Jawabannya adalah E. Ikatan logam. Jadi materi ikatan logam ini bukan materi prasyarat untuk mempelajari pH larutan asam basa. Soal selanjutnya, seorang guru kimia akan mengajarkan materi ikatan kimia. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru sebaiknya mengetahui bekal awal atau menganalisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi ikatan kimia adalah penguasaan terhadap konsep A. Teori atom, B. Konfigurasi elektron, C. Partikel penyusun atom, D. Sistem periodik unsur, dan E. Persamaan reaksi. Jawabannya adalah B. Konfigurasi elektron. Nah, dengan memahami konfigurasi elektron, nanti siswa akan mengetahui berapa jumlah elektron yang terlibat dalam ikatan dan bisa menentukan ikatan apa yang terbentuk antar unsur atau atom yang berikatan. Soal yang keempat, seorang guru kimia akan mengajarkan materi kesetimbangan kimia. Berdasarkan teori belajar bermakna, guru sebaiknya mengetahui bekal awal atau menganalisis kemampuan awal siswa agar pembelajarannya berlangsung dengan lancar. Kemampuan awal yang mutlak harus dimiliki oleh siswa agar mudah memahami materi kesetimbangan kimia adalah konsep 1. Laju reaksi, 2. Termokimia, 3. Persamaan reaksi, dan 4. Sistem periodik unsur. Konsep awal yang harus dimiliki peserta didik dalam mempelajari materi kesetimbangan kimia adalah A1 dan 2, B1 dan 3, C1 dan 4, D2 dan 3, dan E3 dan 4. Jawabannya adalah B1 dan 3. Yaitu materi laju reaksi dan persamaan reaksi. Soal yang kelima, dalam pembelajaran kimia, di antara proses berikut yang sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan penjelasan yang baik bagi siswa adalah A. Kenaikan titik didih, B. Pembentukan ikatan ion, C. Reaksi nyala, D. Reaksi eksoterm, dan E. Pengendapan ion. Jawabannya adalah B. Pembentukan ikatan ion, karena pada materi ini sangat bersifat abstrak sehingga diperlukan teknologi untuk mengkonkretkan materi tersebut sehingga siswa mudah untuk mempelajarinya.
Soal yang keenam, seorang guru kimia akan membelajarkan materi kimia dengan kompetensi dasar, menganalisis proses yang terjadi dalam sel volta dan menjelaskan kegunaannya. Rumusan indikator berikut yang sesuai dengan rumusan KD tersebut adalah: A. Menyebutkan definisi dari sel volta. B. Membedakan sel volta dengan sel elektrolisis. C. Menyebutkan fungsi katoda dan anoda dalam sel volta. D. Mengidentifikasi reaksi pada katoda dan anoda dalam sel volta. Dan E. Menyebutkan jenis-jenis sel volta. Jawabannya adalah D. Mengidentifikasi reaksi pada katoda dan anoda dalam sel volta. Soal yang ketujuh, seorang guru kimia akan membelajarkan materi kimia dengan kompetensi dasar, menjelaskan reaksi kesetimbangan di dalam hubungan antara pereaksi dan hasil reaksi. Di antara konsep berikut yang bukan merupakan konsep esensial dalam rumusan KD tersebut adalah: A. Reaksi kesetimbangan. B. Zat pereaksi. C. Molaritas. D. Tetapan kesetimbangan. Dan E. Larutan elektrolit. Jawabannya adalah E. Larutan elektrolit. Jadi materi ini tidak berhubungan dengan konsep reaksi kesetimbangan. Soal yang ke-8, dalam pembelajaran pokok bahasan termokimia, seorang guru kimia akan melakukan pembelajaran dengan indikator, menentukan besarnya entalpi reaksi menggunakan hukum Hess. Rumusan tujuan pembelajaran untuk mengukur ketercapaian indikator tersebut adalah: A. Diberikan beberapa data entalpi pembentukan, siswa dapat menentukan besarnya entalpi suatu reaksi menggunakan hukum Hess. B. Diberikan beberapa data energi ikatan, siswa memahami besarnya entalpi suatu reaksi berdasarkan hukum Hess. C. Diberikan beberapa data kalor jenis larutan dan kapasitas kalorimeter, siswa dapat menentukan besarnya entalpi suatu reaksi menggunakan hukum Hess. D. Siswa dapat menentukan besarnya entalpi suatu reaksi menggunakan hukum Hess. Dan E. Memahami penggunaan hukum Hess untuk menentukan entalpi suatu reaksi. Jawabannya adalah A. Diberikan beberapa data entalpi pembentukan, siswa dapat menentukan besarnya entalpi suatu reaksi menggunakan hukum Hess. Yang ke-9, seorang guru kimia akan mengajarkan materi pokok larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan tujuan pembelajaran. Siswa mampu membedakan larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Media yang digunakan untuk membantu pemahaman siswa untuk mencapai indikator tersebut adalah: A. Alat uji elektrolit. B. Poster. C. Tape recorder. D. Whiteboard. Dan E. Animasi. Nah, untuk larutan elektrolit dan non-elektrolit, maka media yang paling tepat adalah A. Alat uji elektrolit. Soal yang ke-10, komponen RPP langkah-langkah pembelajaran memuat hal-hal berikut kecuali: A. Alokasi waktu. B. Sintak model pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. C. Metode pembelajaran. D. Aktivitas pembelajaran. Dan E. Analisis hasil belajar. Jawabannya adalah E. Analisis hasil belajar. Soal yang ke-11, untuk mengajarkan materi struktur atom, di antara strategi berikut yang paling tepat ialah: A. Strategi kontekstual sebab struktur atom berkaitan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik. B. Strategi inquiry sebab peserta didik dapat membuktikan sendiri model-model atom melalui eksperimen. C. Strategi pembelajaran berbasis masalah sebab terdapat banyak masalah numerik berkaitan dengan struktur atom. D. Strategi visualisasi sebab konsep-konsep terkait struktur atom sangat abstrak sehingga perlu pengkonkretan. Dan E. Strategi kooperatif sebab peserta didik akan lebih mengerti konsep-konsep struktur atom jika dipelajari bersama. Jawabannya adalah D. Strategi visualisasi sebab konsep-konsep terkait struktur atom sangat abstrak sehingga perlu pengkonkretan. Soal yang ke-12, sebagian peserta didik di kelas 11 IPA 1 menonjol kecerdasan kinestetiknya. Strategi pembelajaran yang memungkinkan peserta didik belajar secara optimum dalam topik elektrokimia adalah, nah ini berkaitan dengan
tipe-tipe atau gaya-gaya belajar siswa. Kinestetik ya. A. Penulisan makalah dan presentasi. B. Expository dengan banyak presentasi dibantu media interaktif. C. Diskusi kelas melaporkan hasil diskusi kelompok. D. Tugas-tugas penyelesaian soal. Dan E. Inquiry melalui kegiatan laboratorium. Nah, untuk memfasilitasi siswa yang menonjol kecerdasan kinestetiknya, maka strategi pembelajaran yang paling sesuai adalah E. Inquiry melalui kegiatan laboratorium, yaitu praktikum. Soal selanjutnya, soal tes kimia berikut, manakah larutan dalam air berikut ini yang mempunyai titik didih tertinggi? A. Kalium sulfat 0,10 molar. B. Asam klorida 0,10 molar. C. Amonium nitrat 0,10 molar. D. Magnesium sulfat 0,10 molar. Dan E. Sukrosa 0,20 molar. Menilai pencapaian indikator. A. Menghitung kenaikan titik didih larutan. B. Menjelaskan jenis sifat-sifat koligatif. C. Menuliskan rumus kenaikan titik didih larutan. D. Membedakan kenaikan titik didih larutan elektrolit dan non-elektrolit. Dan E. Menunjukkan contoh-contoh kenaikan titik didih larutan. Jadi kalau soalnya seperti ini, manakah larutan yang mempunyai titik didih tertinggi, berarti dari soal ini diperlukan untuk kemampuan menghitung. Jawabannya adalah A. Menghitung kenaikan titik didih larutan. Soal yang ke-14, guru melaksanakan penilaian kinerja peserta didik dalam melakukan titrasi asam basa. Sesuai dengan indikator dapat melakukan titrasi asam basa, guru perlu menyiapkan hal-hal berikut. 1. Tugas melaksanakan titrasi asam basa. 2. Tes tertulis penilaian kinerja titrasi asam basa. 3. Rubrik penilaian kinerja titrasi asam basa. Yang keempat, prosedur kerja praktikum titrasi asam basa. Jawaban yang benar adalah, jadi hal-hal yang perlu disiapkan guru untuk penilaian kinerja asam basa itu apa saja maksud soalnya. A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 1, 2 dan 3, D. 1, 2, 3 dan 4, dan E. 4 saja. Jawabannya adalah D. 1, 2, 3 dan 4. Jadi keempat-empat hal berikut diperlukan untuk menilai penilaian kinerja siswa dalam praktikum. Soal yang ke-15, seorang guru kimia menghadapi masalah dalam mengajarkan materi sifat koligatif larutan di kelas 11 semester genap ya. Sebagian besar siswa nampak kurang tertarik pada pembelajaran dan beberapa orang diantaranya mengatakan terlalu banyak perhitungan dan tidak bisa membayangkan fenomenanya dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ulangan harian menunjukkan capaian siswa yang relatif rendah. Untuk memecahkan masalah tersebut, penelitian tindakan kelas yang layak dilakukan guru adalah melakukan inovasi dalam pembelajaran yang menggunakan pendekatan A. Sejarah untuk meningkatkan minat siswa terhadap materi pelajaran sifat koligatif. B. Kontekstual berfokus pada fenomena dan aplikasi sifat koligatif di sekitar siswa. C. Pemecahan masalah dalam menyelesaikan soal perhitungan sifat koligatif. D. Konsep untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep-konsep dasar sifat koligatif. Dan E. Discovery agar siswa sendiri dapat menemukan konsep dalam materi sifat koligatif. Jawabannya adalah B. Kontekstual berfokus pada proses dan aplikasi sifat koligatif di sekitar siswa. Soal yang ke-16, hasil penelitian tindakan kelas PTK terkait materi pembelajaran konsep mol berguna untuk A. Diterapkan pada materi pembelajaran lain di kelas atau sekolah yang sama. B. Pengembangan teori pembelajaran kimia khususnya yang menyangkut perhitungan dengan menggunakan konsep mol. C. Dijadikan sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep mol bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. D. Diterapkan oleh guru kimia pada kelas yang sama di sekolah-sekolah lain yang menghadapi masalah pembelajaran konsep mol. Dan E. Memberikan umpan balik kepada para penulis buku ajar bagaimana seharusnya sistematika materi konsep mol ditulis. Jawabannya adalah C.
dijadikan sebagai model bagi pemecahan masalah pembelajaran konsep MOL bagi guru lain yang menghadapi masalah serupa. Soal ke-17, materi struktur atom merupakan salah satu materi bersifat abstrak di mana peserta didik harus dapat mengabstraksi perkembangan teori atom dan konfigurasi elektron dalam suatu atom. Guru kimia harus mampu memilih media pembelajaran yang dapat memudahkan peserta didik mempelajari dan menggambarkan hal-hal abstrak tersebut. Berdasarkan teori pembelajaran bermakna, guru kimia sebaiknya dapat memfasilitasi dengan penggunaan media pembelajaran berbasis TIK dalam pembelajaran struktur atom, sehingga media pembelajaran berbasis TIK akan membantu guru A. Mempermudah pembagian kelompok kepada peserta didik, B. Mempermudah pembagian tugas individual maupun kelompok, C. Mempermudah visualisasi untuk menjembatani konsep abstraksi, D. Materi dapat disajikan berbasis kontekstual atau kehidupan nyata, dan E. Mempermudah peserta didik dalam menelusuri materi lebih lanjut melalui sumber dari internet. Jawabannya adalah C. Mempermudah visualisasi untuk menjembatani konsep abstraksi. Soal yang ke-18, materi kimia banyak yang bersifat abstrak. Seorang guru kimia akan mengajarkan materi bersifat abstrak, memerlukan media pembelajaran yang dapat menggambarkan hal abstrak tersebut. Penggunaan TIK oleh guru dalam pembelajaran kimia, ikatan kimia, sebaiknya adalah kecuali A. Mempermudah peserta didik dalam mempelajari materi ajar, B. Disesuaikan dengan perkembangan psikologi peserta didik, C. Memberikan model dan visualisasi untuk menjembatani abstraksi, D. Model materi disajikan dapat mendekatkan konsep abstrak ke konkret atau kehidupan nyata, dan E. Guru lebih mudah dalam membagi kelompok dan memberikan tugas kepada peserta didik. Jawabannya adalah E. Guru lebih mudah dalam membagikan kelompok dan memberikan tugas kepada peserta didik. Soal yang ke-9, salah satu kompetensi dasar dalam kurikulum K13 adalah menjelaskan konfigurasi elektron dan pola konfigurasi elektron keluar untuk setiap golongan dalam tabel periodik. Seorang guru dalam menuliskan indikator hasil belajar yang benar adalah A. Siswa mampu mendefinisikan konfigurasi elektron, B. Siswa mampu mendefinisikan konfigurasi elektron terluar, C. Siswa menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron terluar, D. Siswa mampu mendefinisikan golongan dalam sistem periodik, dan E. Siswa mampu menjelaskan kegunaan tabel sistem periodik unsur. Jawabannya adalah C. Siswa mampu menentukan letak suatu unsur dalam tabel periodik berdasarkan konfigurasi elektron terluar. Soal yang terakhir, indikator pencapaian hasil belajar adalah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tujuan pembelajaran yang kurang tepat adalah peserta didik dapat A. Menjelaskan pengertian laju reaksi, B. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap laju reaksi, C. Menjelaskan pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, D. Menjelaskan pengaruh katalis terhadap laju reaksi, dan E. Menjelaskan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Jawabannya adalah A. Menjelaskan pengertian laju reaksi. Jadi untuk indikator hasil pembelajaran menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, maka pengertian laju reaksi itu seharusnya sudah terlebih dahulu diketahui. Nah, sekian pembahasan 20 soal kompetensi pedagogik pada mata pelajaran kimia. Semoga bermanfaat, semoga bisa membantu Bapak Ibu dalam mempersiapkan diri menghadapi rangkaian tes PPG. Sukses semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.